Sekarang saya akan mengerjakan neraca saldo dan ayat penyesuaian. Oke, neraca saldo. Neraca saldo ini kita bisa buat dari buku besar. Dari sini kita bisa pakai dengan fungsi consolidate. Ya, consolidate. Referensinya ada di buku besar, kode akun, kemudian top row left column, key. Nah, ini tadi adalah kode akun. Kemudian kita nama akunnya seperti yang awal menggunakan rumus VLOOKUP. Itunya adalah pada B5, kemudian tabel array-nya pada referensi, kolom indeksnya tadi 2 ya untuk nama akun, kemudian 0. Oke, sudah. Nah, kemudian kita bisa filternya ini search most. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan insert lagi. Oke. Ini untuk transaksi kita percantik. Transaksi akun UD Philodendron neraca saldo Januari 2020. Kemudian ini saldo debit kredit. Kita pakai fungsi if logical testnya ini lebih besar daripada ini, maka ini dikurangi dengan ini. Apabila itu salah. Oke, kita tarik. Oke, kemudian kreditnya sama. If logical testnya ini kredit lebih besar daripada debit, maka kredit kurangi debitnya 0. Oke, kita coba sum untuk memastikan apakah sudah benar. Ya, oke, udah benar ya. Arti ini
kita percantik aja. Oke. Dah. Yang percantik. Sekarang ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Kita rename jurnal penyesuaian. Oke, jurnal penyesuaian kita ambil dari jurnal umum aja, biar tidak usah Oke. Ini udah philodendron, jurnal penyesuaian Januari 2020. Cantik. Oke. Ini kita A gitu ya. A. Dari hasil perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar 200 juta. Jadi ini kita menghitung HPP dan ending fisik. Oke. Ini ya. Mencari HPP. Jadi kita awalnya adalah persediaan awal ditambah pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi dengan potongan pembelian. Oke. Persediaan awalnya kita cari dari sini aja. Persediaan awal. Ini 120 juta. Kita percantik. Oke. Kemudian pembelian biaya angkut pembelian dikurangi dengan retur pembelian nih dikurangi dengan potongan pembelian. Hasilnya adalah ini adalah persediaan yang tersedia untuk dijual. Wah, kemudian ternyata persediaan akhir pada 31 Januari 2020 sebesar 200 juta.
maka harga pokok penjualannya adalah persediaan yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Besar 3.768.500. Maka untuk membuat jurnal penyesuaiannya yaitu kita menyesuaikan pada harga pokok dan pembelian. Harga pokok 610 pada pembelian 500. Ini sebesar 824. Kemudian kita ke biaya angkut pembelian, berarti 610. Bentar. Kita kasih formulanya dulu. Nih, kemudian pada biaya angkut pembelian. Ini 600, ini pada biaya angkut pembelian 510. Kemudian kita ke retur pembelian. Harga pokok, retur pembelian serta potongan pembelian harga pokok. Nih. Retur pembelian sebesar 275 juta dan 210 500. Ini kemudian persediaan kemudian kita sesuaikan di pembelian awalnya, berarti 610 pada 140 sebesar 120. Kemudian kita sesuaikan dengan persediaan akhir 200 juta. Ini untuk A. Kemudian untuk B-nya kita lihat B. Tersekot asuransi yang telah menjadi biaya pada bulan Januari 2020 sebesar 100 juta. Berarti biaya persekot biaya asuransi 600 pada persekot asuransi sebesar 100 juta. Kemudian habis pakai sisa 70 juta. Kita biaya bahan habis pakai pada bahan habis pakai. Kita lihat di neraca saldo bahan habis pakai itu 150. Kalau tinggal 30 berarti
sudah terpakai 120 juta. Kemudian bangunan disusutkan. Bangunan berarti biaya penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan sebesar 100 juta. Kemudian penyusutan peralatan kantor. Biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 65 juta. F. Terdapat hutang gaji. Hutang gaji 210. Salah. Biaya gaji penjualan. Biaya gaji penjualan dan hutang gaji kantor. Biaya gaji kantor 118 pada hutang gaji sebesar 12 juta. Dan biaya kasus. Dan G. Kerugian piutang diperkirakan sebesar 2%. Berarti biaya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 2% dikali saldo piutang dagang. Oke. Kemudian yang terakhir, biaya sewa yang dibebankan adalah 150 juta. Biaya sewa pada biaya sewa yang dibebankan adalah 150 juta. Maka biaya sewa pada harusnya pada hutang sewa, tetapi di sini tidak ada hutang sewa. Maka biaya sewa yang dibebankan adalah 150 juta. Ini biaya sewa untuk apa ya? Biaya sewa yang dibebankan adalah 150 juta.
pada hutang sewa tidak ada, prepaid sewa juga tidak ada. Ini saya jadikan ke hutang dagang aja mungkin ya. Iya. Karena tidak ada hutang sewa ataupun prepaid sewa, prepaid rent, nggak ada. Jadi ini ke hutang dagang 200. Oke, sudah. Untuk neraca saldo dan jurnal penyesuaian sudah selesai.